Halo Sobat Mistar, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi kami hadirkan ke hadapan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Sejumlah proyek pembangunan di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Dairi tidak selesai hingga Desember 2022. Proyek yang dikerjakan akhir tahun ini justru banyak yang terbengkalai hingga meresahkan masyarakat. Menjelang akhir tahun, sejumlah daerah mengerjakan proyek pembangunan, baik pembangunan drainase jembatan ataupun jalan. Tidak saja pembangunan yang dianggarkan dari APBN ataupun APBD provinsi, tetapi juga APBD kabupaten kota. Sayangnya pembangunan yang dilakukan menjelang akhir tahun ini terkesan dipaksakan untuk menghabiskan sisa anggaran. Selain pengerjaan yang terburu-buru, tidak melihat kondisi cuaca yang akhir-akhir ini diwarnai hujan deras dan lain sebagainya. Yang lebih memprihatinkan, proyek pembangunan ini justru tidak rampung atau setengah jadi, meski pengerjaannya sudah berlangsung 1 bulan. Akibatnya proses pembangunan yang setengah ini menghambat masyarakat sekitar pembangunan. Hal ini seperti terjadi di Jalan Ade Irma Kota Pematang Siantar. Jalan yang sudah dilakukan pengerasan sudah berlangsung 1 bulan lebih, namun hingga kini pengaspalan jalan belum juga dilakukan. Akibatnya masyarakat sekitar dan para pengguna jalan merasa dirugikan karena jalan setengah jadi ini membuat para pengusaha kecil di sekitarnya kesulitan mencari nafkah. Kondisi jalan menjadi sering berdebu dan becek kala hujan. Tidak hanya itu, jalan di perumahan Ketaren Kota Pematang Siantar pun sempat terkendala karena pengerasan dengan batu yang sudah dilakukan hampir sebulan sempat tidak juga diaspal hingga mengganggu warga sekitar karena akses masuk mereka terganggu. Di Kabupaten Dairi, tepatnya di Jalan Lingkungan Pemukiman Juma Bahal Desa Silalahi 3, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, proyek pengaspalan hingga kini tidak selesai dikerjakan. Jalan tersebut dalam RAB dengan volume sepanjang 42 meter ditambah perkerasan 168 meter dengan lebar 3 meter. Sejumlah warga sekitar menyayangkan proyek pembangunan jalan lingkungan permukiman yang ada di tempat tinggal mereka yang belum juga selesai. Mereka menilai pihak pemborong tidak profesional. Harga kebutuhan pokok dan makanan melambung hingga 2 kali lipat. Hal ini tidak saja dikarenakan perayaan Natal dan Tahun Baru, namun juga dikarenakan cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi serta ancaman inflasi sejak kenaikan harga BBM. Gabungan 5 kota di Sumatera Utara yakni Sibolga, Pematang Siantar, Medan, Padang Sidimpuan, dan Gunung Sitoli mengalami inflasi year of year di Desember 2022 sebesar 6,12% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,77. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,35%. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 1,91%, kelompok transportasi sebesar 18,73%, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,17%. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi year of year pada Desember 2022 antara lain bensin, angkutan udara, beras, rokok, angkutan dalam kota, ikan, dencis, dan tomat. Sebagaimana diketahui, harga kebutuhan bahan pokok dan makanan mengalami lonjakan yang cukup drastis sejak menjelang Natal dan Tahun Baru, bahkan hingga saat ini. Di pasaran, harga sayur mayur bahkan mengalami kenaikan 100 hingga 200%. Salah satu contohnya adalah sayur bayam yang biasanya seharga Rp2.500 menjadi Rp8.000. Harga tomat sendiri bertahan di harga Rp10.000, sebelumnya hanya Rp6.000, sedangkan harga beras juga mengalami kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilonya. Sementara itu, pengawat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin tidak menyangka inflasi bulan Desember melambung. Inflasi pada Desember 2022 di Sumatera Utara mencapai 1,50% secara bulanan, sementara secara tahunan atau year of year mencapai 6,12%. Melihat kondisi tersebut, Gunawan menilai inflasi Sumatera Utara benar-benar masuk dalam skenario hitungan inflasi terburuk. Padahal Gunawan sempat optimis di Sumatera Utara akhir tahun akan merealisasikan inflasi di angka 5% karena dampak inflasi dari kenaikan harga BBM sudah tak terlihat di bulan Oktober. Sejumlah kemacetan tak terhindarkan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Mobilitas kendaraan yang cukup tinggi dan sempitnya jalan menuju area wisata menjadi persoalan yang belum juga terselesaikan.
Libur Natal dan Tahun Baru membuat mobilitas masyarakat cukup tinggi, apalagi pada Natal dan Tahun Baru ini merupakan tahun di mana tidak diberlakukannya lagi pengetatan akibat COVID-19. Tingginya mobilitas masyarakat mengakibatkan prediksi sejumlah wilayah akan mengalami kemacetan lalu lintas terbukti. Meskipun sebelumnya aparat kepolisian telah melakukan rekayasa pengalihan, namun kemacetan tetap saja terjadi. Seperti kemacetan terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara Parapat Pematang Siantar. Pada awal tahun baru, kemacetan cukup berarti terjadi di sepanjang Jalan 3 Dolok Pematang Siantar. Kemacetan bahkan terjadi selama 4 jam yang seharusnya bisa ditembus dengan jarak 30 menit. Kemacetan terjadi akibat tumpahnya pengguna jalan dari Simpang Sidamani menuju kota Pematang Siantar. Selain itu, jalan menuju objek wisata di jalur Sidamani hingga Simarjaruncung terjadi kepadatan lalu lintas, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 melintas cukup padat. Seperti diketahui, objek wisata melalui jalur Sidamani hingga Simarjaruncung memiliki sejumlah objek wisata yang bisa dikunjungi masyarakat. Apalagi panorama Danau Toba yang masih memiliki daya tarik yang memikat. Para pengunjung tidak saja dari kota Pematang Siantar, namun hingga luar kota seperti kota Medan, Langkat, Binjai, dan lainnya, bahkan di luar provinsi. Namun sayangnya saat ini masih belum didukung oleh sarana prasarana jalan, mengingat ruas jalan di Sidamani ini tidak begitu luas. Kemacetan lalu lintas saat liburan memang sebaiknya menjadi evaluasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten, apalagi masuknya kaldera Toba menjadi destinasi wisata super prioritas akan semakin memberi peluang tingginya mobilitas. Jika tidak ada solusi mengatasi kemacetan, bukan tak mungkin geliat berwisata hanya akan tinggal cerita dan mimpi. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja ternyata tidak menjamin cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan. Meski sempat menimbulkan keresahan, Kementerian Ketenagakerjaan tetap memastikan cuti melahirkan masih tetap berlaku. Sempat menuai kontroversi, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja disebut tidak menjamin cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan beserta upahnya selama mengambil 2 cuti tersebut. Tentu saja hal ini membuat para pekerja perempuan merasa miris karena haknya mendapat cuti hamil dan melahirkan dicabut. Dalam Perpu yang mencabut Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, tema cuti dimuat dalam pasal 79. Disebutkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan. Paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pada pasal tersebut tidak ada mengatur tentang cuti haid dan cuti melahirkan. Isu cuti haid dan melahirkan juga pernah menyeruak saat penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Kelompok buruh ragu ketentuan tersebut hilang di Omnibus Law Cipta Kerja. Namun pemerintah membantah 2 hak khusus tersebut dihapus dari Omnibus Law. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui laman Twitter resminya menjelaskan istirahat panjang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan memastikan aturan cuti hamil dan cuti melahirkan masih tetap berlaku sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Kemenaker lantaran munculnya kabar aturan cuti melahirkan dihapus usai terbit peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Putri menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perpu Cipta Kerja hanya mengubah atau menghapus pasal-pasal tertentu saja di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara pasal yang tidak dicantumkan dalam Perpu tersebut bukan berarti dihapus. Hal itu terjadi pada aturan terkait cuti melahirkan. Kasus COVID-19 di Cina hingga kini masih mengganas hingga membuat sejumlah negara membatasi perjalanan penerbangan yang berasal dari Cina. Terakhir, Korea Selatan melacak warga negara Cina yang hilang dari karantina COVID-19. Sempat mengalami kepanikan yang cukup tinggi akibat COVID-19 yang cukup menggila di negeri tirai bambu ini, sejumlah negara melakukan pengetatan terhadap masuknya warga dari Cina. Sejumlah negara yang melakukan pengetatan tersebut antara lain adalah Amerika, Jepang, India, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya. Di Inggris, pendatang Cina diwajibkan untuk menunjukkan tes COVID 5 Januari, menyusul ditemukannya separuh penumpang pesawat dari Cina ke Milan positif COVID-19. Bahkan di Korea Selatan dibuat kelabakan dengan adanya warga negara Cina yang
yang menghilang saat karantina COVID-19. Pihak berwenang Korea Selatan melacak seorang warga negara Cina yang dites positif COVID-19 pada saat kedatangan tetapi hilang saat menunggu di fasilitas karantina. Orang tersebut dinyatakan positif setelah tiba di Bandara Internasional Incheon dekat Seoul pada Selasa 3 Januari 2023 malam dan dipindahkan ke hotel terdekat untuk menunggu masuk ke karantina, tetapi kemudian hilang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin sempat berang atas pembatasan yang dilakukan sejumlah negara terhadap warga negaranya yang hendak bepergian ke luar negeri. Ia mendesak negara-negara di dunia tidak membatasi pelaku perjalanan dari wilayah mereka terkait COVID-19. Sementara itu dikabarkan dari hasil penelitian tim riset terkemuka setempat, puncak pandemi COVID-19 di kota-kota megapolitan Cina seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou hampir berakhir pada Januari 2023. Sementara di kota-kota